Terjingkat Sugeng ketika sekelabet bayangan berlalu cepat di depan tenda. Buru-buru ia bangkit dan mengedarkan pandangannya memutari sekitaran tenda. Dingin udara malam itu tak sedingin tubuh Sugeng mendapati puluhan sosok pocong berwajah hitam sudah berdiri di sisi kanan tenda. "Nah, cepat, bawa senter kemari," teriak Sugeng. Inal dan Tono yang belum menyadari keadaan di luar sebentar saling pandang. Kemudian keduanya bergegas bangkit meraih senter. Mendengar kedua kalinya teriakan Sugeng dengan suara bergetar, tak kalah dengan Sugeng, wajah Tono dan Inal seketika memucat penuh ketakutan melihat suasana di luar. Kini bukan hanya pocong-pocong berwajah hitam yang berada di sekeliling tenda, melainkan beberapa sosok perempuan bergaun putih panjang melayang mengitari mereka. "Ton, kamu cepat beritahu Mbah Rekso, aku dan Inal akan melihat makam Narsi," ucap Sugeng panik. "Cepet Ton," lagi Sugeng berseru, menyadarkan Tono yang masih berdiri kaku. Dengan bermodal 2 senter di tangan, Sugeng dan Inal mulai melangkah. Selepas Tono berlari keluar area makam menuju kampung. Setapak demi setapak kaki Sugeng dan Inal melangkah mendekati puluhan pocong berwajah hitam gosong yang berdiri seolah sengaja menutup jalan. Tak ada jalan lain bagi Sugeng untuk menuju ke makam Narsi selain harus melewati pocong berbau busuk menyengat. Meski ia seorang paling berani, tapi saat itu nyalinya benar-benar menciut. Apalagi jika ia dan Inal mulai menerobos dan berusaha melalui barisan makhluk menyeramkan itu. Tubuh Sugeng terasa anyap. Jiwa Sugeng dan Inal benar-benar diuji malam itu. Gemetar kali ini tubuh Sugeng juga Inal. Jantung keduanya terasa berhenti berdetak melihat sosok wanita tua berambut acak-acakan menyeringai di depan mereka. Tatapannya tajam menusuk dengan 2 bola mata putih rata, menyiratkan kesadisan bersama tangan kanannya menenteng sebilah parang panjang putih mengkilap. Tak ada lagi yang bisa Sugeng dan Inal lakukan saat sosok itu berjalan mendekati mereka, kecuali hanya berdoa dalam kepasrahan. Sebab semua mantra dan sedikit bekal dari Mbah Rekso telah Sugeng kerahkan, namun tak berpengaruh sama sekali terhadap sosok wanita tua itu. Padahal baru hanya sapuan angin menghantam keduanya. Lain halnya dengan Tono. Dirinya berusaha terus berlari menembus kabut malam pekat, berharap bisa segera sampai ke kediaman Mbah Rekso. Tapi sayang, baru saja langkah sempat masuk ke dalam kampung, mendadak sekelabet bayangan menghadangnya. Tono terpaku, tubuhnya dingin, melihat sosok wanita bergaun putih panjang berdiri melototkan mata. Lutut Tono seketika goyah, bau amis begitu menyengat menusuk hidung Tono saat sosok itu berdiri tepat di depannya, membuat kepalanya terasa berat. Semburat kemerahan-merahan perlahan menyembul di atas langit timur, menandakan jika sang surya, penerang alam di waktu siang, akan segera menampakkan sinarnya. Pagi itu, suasana berbeda terlihat di kampung kerajaan. Keseharian dan rutinitas para petani biasa terlihat. Hal berbeda justru terlihat di tanah layat, di mana puluhan orang terlihat sedang menghuni sebuah makam. Dari wajah mereka tampak menyembul kengerian dan ketakutan melihat satu sosok jenazah menghitam di dalam makam yang terbuka. Tak banyak dari mereka mengetahui tentang kejadian saat itu. Mereka hanya tahu jika makam terbuka dan terlihat jasadnya menghitam adalah milik Narsi. Benar-benar iblis yang nekat melakukan ini, ucap Mbah Rekso geram. Raut wajahnya merah, menandakan satu amarah mengumpal di dada. "Apa yang dapat dari jasa Narsi ini, Mbah, sampai begitu nekatnya?" tanya Pak Wiro, sang kepala dusun. "Semuanya," jawab Mbah Rekso singkat. Pak Wiro sempat ingin bertanya kembali, namun ia urungkan kalau melihat seorang laki-laki datang setengah berlari menghampiri Mbah Rekso. "Maaf Mbah, Sugeng dan Inal sudah siuman, tapi mereka berdua seperti linglung dan ketakutan," ucap lelaki yang baru saja tiba dengan nafas terengah. Mbah Rekso terdiam, wajahnya benar-benar dipenuhi keresahan mendengar kabar keadaan Sugeng dan Inal, seperti tahu apa penyebabnya.
bawa mereka berdua ke rumahku, dan tolong tutup serta timbun kembali kuburan Narsi ini. Taruh suara Barekso saat memberi perintah. Mendengar ucapan Barekso, spontan beberapa warga mendekat dan mulai menimbun makam Narsi yang sudah gagal dijaga. Tak butuh waktu lama, kehebohan berita kuburan Narsi dibongkar menggemparkan seluruh penduduk kampung, bahkan menyebar hingga ke beberapa desa tetangga, membuat kampung kerajaan hari itu ramai dikunjungi puluhan, bahkan ratusan orang. Banyak asumsi seketika beredar dari mulut ke mulut tentang apa tujuan dari pembongkaran makam Narsi, dari mulai untuk kekayaan hingga sebuah penyempurnaan ritual ilmu hitam. Terlebih, keduanya tak sanggup berbicara. Mereka hanya terdiam dengan ekspresi wajah sangat ketakutan, sehingga Barekso dan beberapa orang lainnya tak bisa mendengar cerita apapun dari keduanya. Nasib naas juga tak luput dialami Tono. Ia juga mengalami hal serupa, sehingga membuat semua orang yang mendengar dan melihat keadaan mereka bertiga semakin yakin jika kejadian pembongkaran mayat Narsi sebuah ritual pesugihan dan ilmu hitam. Wajah lelaki itu tampak begitu tegang, matanya yang begitu nyalang menyorot kecemasan dan kekhawatiran begitu dalam. Tapi sebentar, terlihat keakraban antara lelaki tua berbaju domur hitam dengan Barekso dari cara mereka berpelukan. Ini bakal menjadi gerbang Angkoro. Lemah Jalat Suto sudah dia ambil. Artinya, dua kekuatan hitam sudah ia dapatkan. Barekso nampak tertegun mendengar ucapan laki tua biasa dipanggil Mbah Bayan, salah satu sesepuh kampung kerajaan, juga salah satu ketua adat kejawen. Itu artinya panjenengan sudah tahu siapa pelakunya, Mbah? Tanya Pak Wiro. Sedari awal hanya diam, memberanikan diri bertanya. Saya rasa Reso juga sudah bisa menduga siapa pelakunya, tapi sekarang dia sudah pergi karena semua sudah ia dapatkan, sahut Mbah Bayan. Tirake ngeramini 100 hari di alas Purwo bukan hal yang mudah dan ringan, tapi ia sanggup melewatinya, ucap Barekso menanggapi ucapan Mbah Bayan. Sebenarnya siapa yang panjenengan maksud, dan ilmu apa yang didapatkan dari membongkar makam Narsi? Pak Wiro sudah tak tahan dengan rasa penasaran lagi bertanya. Barekso dan Mbah Bayan sejenak saling pandang. Sudah, Pak, meski tak sepadan dengan Bapak, tapi saya yakin Mas Suntoro bakal suka dengan gadis itu, jawab Munaji dengan sedikit membungkuk hormat. Maksudmu tidak sepadan soal harta? Kembali laki-laki berwibawa dengan jaket bludrunya bertanya. Nci, Pak, aku tidak memikirkan masalah itu, asal gadis itu benar-benar lahir. Pada weton Selasa Kliwon, tegasnya kembali. Kalau soal itu, saya sudah pastikan, Pak, bahwa dia benar-benar perawan Selasa Kliwon dan anak tunggal. Dengan penuh percaya diri Munaji menjawab, meyakinkan Suyono, sang juragan yang telah ia ikuti beberapa tahun belakang. Senja sore semakin merangkak hampir tenggelam, memunculkan seribitan angin-angin tipis mendayu, menyebar kesejukan seantero lahan perkebunan, membuat dua lelaki itu menyedekapkan kedua tangan mereka seraya menatap kabut-kabut berkejaran. Malam itu, di sebuah rumah lumayan besar berhalaman luas dengan naungan beberapa pohon buah yang rindang menjulang tinggi di sisi kanan kiri gerbang pintu masuk, terlihat semakin asri dengan aneka macam bunga warna-warni bergantung di teras. "Nduk, kamu tahu siapa yang kemarin datang?" Dengan suara berat dan wajah sedikit tegang, lelaki itu mengawali percakapan dengan bertanya. Sang gadis cantik Nananggun hanya menggelengkan kepalanya pelan. "Dia adalah utusan Pak Yono, juragan serta orang paling disegani di sekitar wilayah ini," sambung lelaki itu. Sejenak ia terdiam. "Dia datang atas perintah dan sekaligus wakil dari salah satu anak Pak Yono, ingin melamarmu." Desiran darah dan degupan jantung gadis itu spontan bergejolak. "Tapi Wuri masih terlalu muda, Pak. Wuri masih ingin kuliah, belum siap kalau harus menikah," jawab gadis cantik bernama lengkap Wuri Handayani. Pak Wardoyo lagi-lagi terdiam, wajahnya sedikit menegang.
mendengar jawaban putri semata wayangnya. Suasana sebentar hening, sebelum dari sebuah kamar paling ujung, muncul seorang wanita setengah baya, berkain batik. Pelan langkah wanita itu mendekat dan duduk di samping Wuri. "Du, ibu tahu kalau kamu punya cita-cita sendiri. Ibu sama bapak sebenarnya juga berat. Jika kamu jadi menantu Pak Yono." Sejenak wanita yang tak lain itu ibu dari Wuri. Namun, bapak sama ibu juga berat untuk menolak lamaran dari Pak Yono. Dia bukan orang sembarangan. Lembut terdengar di telinga Wuri ucapan ibunya. "Karena dia orang kaya raya," tanya Wuri dengan mata mulai berkaca. "Bukan hanya itu, Ndu, tapi lebih dari yang kamu sangkakan." Bukan tanpa sebab, Wardoyo mengucapkan itu. Dirinya tahu betul siapa sosok Yono, menjadi salah satu penguasa lahan perkebunan paling ditakuti dan disegani rivalnya. Namun untuk satu alasan mengapa sosok Yono diperhitungkan, Wardoyo enggan untuk membuka di depan Wuri. Malam itu, tak ada kesepakatan antara Wuri dan orang tuanya. Wuri sendiri tetap kekeh ingin meneruskan cita-citanya menjadi seorang dokter. Apalagi dirinya belum tahu dan mengenal sosok Suryo Suntoro, laki-laki yang menginginkannya. Selepas perbincangan itu, suasana hati Wuri tak nyaman. Meski berkali-kali matanya berusaha dipejamkan, namun tetap saja pikiran dan hatinya memaksa untuk terjaga. Lama Wuri tertegun di atas pembaringan, menatap langit-langit kamar, di mana tergeletak sebuah buku tebal berisi deretan huruf bersusun dari penulis idolanya. Wuri perlahan bangkit dari duduk menyandar setelah tangannya meraih buku novel tentang dari meja. Sekilas mata Wuri melirik jendela kamarnya, tempat asal suara langkah terseret menyentuh daun kering. Tak ada apapun, tak ada siapapun. Mata Wuri kembali fokus pada novel yang dipegangnya, membaca kalimat demi kalimat dalam hati, sampai akhirnya kembali terhenti. Bahkan kali ini Wuri memejamkan mata dan pendengarannya saat langkah itu semakin jelas dan mendekat ke arah jendela. Wuri seketika meletakkan novelnya. Kakinya perlahan turun dari ranjang besi berias kelambu putih motif bunga-bunga. Ia melangkah pelan mendekati jendela kamar berlapis kain gorden kuning tanpa teralis. Terjingkat kaget Wuri saat baru beberapa langkah. Tiba-tiba saja tiupan angin kencang masuk dan melewati kain gorden, menerpa wajah serta rambutnya, membuatnya berangsur mundur ke belakang. Mata Wuri tak lepas memandang jendela kamar berbentuk memanjang dari bawah ke atas setinggi dirinya. Namun beberapa saat kemudian, Wuri merasakan tengkunya dingin, bulu kuduknya meremang. Ketika untuk kedua kalinya, angin berhembus lebih kencang, menyibak tirai gorden. Jelas, sangat jelas mata Wuri melihat dua sosok itu. Sosok wanita tinggi bergaun putih kusam, berwajah hitam gosong, dengan rambut berterjuntai memanjang. Namun, bukan sosok itu yang membuat Wuri gemetar, tapi satu sosok wanita tua, sedikit bungkuk di belakangnya. Wuri yang sudah ketakutan, membalikkan badan berusaha lari keluar dari kamar. Sayang, langkahnya lagi-lagi harus tertahan, terhadang sosok wanita bergaun panjang yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Kini Wuri benar-benar tak berdaya. Tubuhnya kaku, wajahnya pusat pasi. Mendapati sosok itu tersenyum sambil menjulurkan kedua tangannya seperti ingin memeluk.